Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 optik yang beranggotakan saya sendiri Siti Salma Kamila, kemudian ada Natasha Mei Rizky, Tiara Tasya, dan juga Tika Maudina akan menjelaskan materi optik terkait dengan chapter 4.1 sampai dengan 4.3. Pendahuluan. Di sini akan dibahas fenomena propagasi seperti hukum refleksi dan refraksi. Selain itu, kita akan mempelajari detail tentang penyebaran, khususnya penyerapan dan emisi ulang yang cepat dari radiasi elektromagnetik oleh elektron yang berasosiasi dengan atom dan molekul-molekul, proses transmisi, refleksi, dan refraksi. Hamburan Rayleigh. Hamburan Rayleigh adalah hamburan elastis radiasi elektromagnetik cahaya atau lainnya dengan partikel yang jauh lebih kecil daripada panjang gelombang cahaya, yang mungkin atom, individu, atau molekul. Hamburan Rayleigh adalah alasan utama mengapa langit berwarna biru. Selanjutnya yaitu ada hamburan dan interferensi. Interferensi sendiri merupakan superposisi dua atau lebih gelombang yang menghasilkan gangguan resultan, yaitu jumlah kontribusi gelombang yang tumpang tindih. Di bawah ini terdapat 3 buah gambar. Yang pertama yaitu ada hamburan cahaya dari distribusi jarak jauh molekul, dan yang kedua ada wavelet yang tiba di titik lateral P memiliki fase diferen yang berbeda dan cenderung tidak interferensi secara konstruktif yang mode berkelanjutan. Dan yang gambar terakhir yaitu dapat dipahami paling mudah dengan menggunakan fasor. Kemudian dari propagasi berkelanjutan di bawah ini dapat dipahami ada 2 buah gambar dari propagasi yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada transmisi cahaya melalui media padat. Gelombang bidang menimpa dari kiri. Media terdiri dari banyak atom yang berjarak dekat. Di antara banyak lainnya, muka gelombang merangsang 2 atom A dan B yang jaraknya hampir setengah gelombang. Gelombang yang mereka pancarkan mengganggu secara destruktif melalui puncak putaran atas, dan mereka sepenuhnya membatalkan satu sama lain dalam arah tegak lurus terhadap balok. Proses itu terjadi berulang kali dan sedikit atau tidak ada cahaya yang tersebar secara lateral, dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu lanjutan dari transmisi cahaya melalui media padat. Terdapat 2 gambar di bawah ini yang memiliki keterangan. Yang pertama yaitu ketika banyak gelombang kecil yang sedikit bergeser tiba di suatu titik, umumnya medan E positif sama banyaknya dengan yang negatif, dan gangguan yang dihasilkan itu hampir nol. Pada gambar yang kedua itu fasor kecil yang mewakili gelombang tersebut membentuk sosok lingkaran yang sangat kecil, dan resultannya atau yang berosilasi dengan cara bergantung pada jumlah gelombang itu tidak pernah besar. Selanjutnya transmisi cahaya melalui media padat, yaitu pada tahun 1869 John Tyndall secara eksperimental mempelajari hamburan diproduksi oleh partikel kecil. John Tyndall menemukan itu sebagai ukuran file partikel meningkat dari sebagian kecil dari panjang gelombang. Jumlah hamburan dari panjang gelombang yang lebih panjang meningkat secara proporsional. Awan biasa di langit bersaksi tentang fakta itu. Tetesan air yang relatif besar menyebarkan cahaya putih tanpa pewarnaan yang berarti. Hal yang sama berlaku untuk mikroskopis gumpalan lemak dan protein dalam susu. Transmisi dan indeks refraksi atau pembiasan. Transmisi cahaya melalui medium homogen adalah sebuah proses berulang yang terus-menerus dari peristiwa penghamburan dan terhamburkan. Peristiwa tersebut menunjukkan pergeseran fasa ke bidang cahaya, di mana pada akhirnya muncul sebagai pergeseran fasa semu dari berkas yang ditransmisikan dari nilai nominal C yang sesuai dengan indeks bias medium. Semua gelombang kecil atau biasa disebut sebagai wavelet yang tersebar bergabung ke arah depan dalam sebuah fasa untuk membentuk susunan yang disebut dengan gelombang sekunder. Gelombang sekunder akan bergabung dengan apa yang tersisa dari gelombang primer untuk menghasilkan gelombang yang ditransmisikan. Gelombang elektromagnetik primer dan sekunder merapat melalui ruang hampa dengan kecepatan C.
Medium dari perambat dapat memiliki indeks bias selain satu, di mana gelombang yang dibiaskan bisa jadi memiliki kecepatan fase kurang dari, sama dengan, atau lebih besar dari C. Dengan kata lain, pembiasan cahaya dapat terjadi dikarenakan perbedaan laju cahaya pada kedua medium. Laju cahaya pada medium yang rapat lebih kecil dibanding dengan laju cahaya pada medium yang kurang rapat. Menurut Christian, indeks bias atau biasa disebut refractive index itu sendiri tidak pernah bernilai lebih dari 1 atau n kurang dari sama dengan 1. Perambat cahaya dalam ruang hampa udara memiliki kelajuan. Kemudian setelah memasuki medium tertentu akan berubah kelajuannya menjadi V. Ketika cahaya merambat di dalam suatu bahan, kelajuannya akan turun sebesar suatu faktor yang ditentukan oleh karakteristik bahan yang dinamakan dengan indeks bias, N. Indeks bias merupakan perbandingan rasio antara kelajuan cahaya di ruang hampa terhadap kelajuan cahaya di dalam bahan seperti yang dinyatakan oleh N sama dengan C per V. Gelombang primer dan sekunder saling tumpang tindih dan bergantung pada amplitudo dan fase relatifnya. Nah, berikut ini ada tabel indeks bias, di mana diambil dari beberapa zat yang sudah diteliti, dan tentunya nilai indeks biasnya juga berbeda-beda. Yang selanjutnya yaitu hukum Snellius tentang pembiasan, di mana hukum pembiasan pertama kali dinyatakan oleh Wilbur Snellius pada tahun 1580 sampai 1626. Seorang ahli fisika berkebangsaan Belanda, Snellius melakukan eksperimen dengan melewatkan seberkas sinar pada balok kaca. Menurut hasil eksperimen tersebut, Snellius merumuskan bunyi hukum pembiasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Dan yang kedua yaitu jika sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, sinar akan dibiaskan mendekati garis normal. Dan berikut ini gambarnya adalah, di sini bisa dilihat dari gambarnya, terlihat garis normalnya dan juga sinar datang dan sinar biasnya. Pada medium yang kurang rapat, yaitu ada yang ada di atas dan medium lebih rapatnya ada di bawah. Yang selanjutnya akan dibahas di sini mengenai refleksi atau reflection atau pemantulan. Jadi, apa sih refleksi itu? Refleksi merupakan fenomena perubahan mendadak dalam arah perambatan gelombang yang membentur batas antara medium yang berbeda. Bisa dilihat contoh dari refleksi di sini pada gambar di sebelah kiri. Ini ada objeknya lebah. Ketika mengenai cermin, di sini ada cermin. Nah, di cermin ini terlihat seperti ada lebah juga. Maka mata kita ketika melihat lebah yang ada pada cermin, ini tuh sebenarnya bukan lebah aslinya. Lebah aslinya ini yang ada di depan cermin. Nah, yang ada pada cermin di sini adalah hasil pemantulan dari objek aslinya. Nah, kurang lebih fenomena refleksi itu seperti itu. Kemudian refleksi ini ada dua, ada refleksi internal dan refleksi eksternal. Kalau refleksi eksternal itu terjadi ketika cahaya berjalan dari media yang kurang padat ke media yang lebih padat. Atau bisa dikatakan bahwa indeks media insiden lebih kecil dari indeks media transmisi. Jadi cahaya itu berjalan dari yang media dengan indeksnya lebih kecil ke media yang indeksnya lebih besar. Kemudian kalau refleksi internal ini terjadi ketika cahaya berjalan dari media yang memiliki indeks yang lebih besar ke media yang indeksnya lebih kecil. Misalnya cahaya dimulai dari air dan memantul ke udara. Itu tadi refleksi internal dan eksternal. Selanjutnya di sini ada hukum-hukum refleksi. Ada dua. Yang pertama, sudut sinar datang sama dengan sudut sinar refleksi terhadap sumbu normal. Yang mana sih sudut sinar datang dan sudut sinar refleksi? Kalau sudut sinar datang ini, contohnya di sini misalnya θr. Jadi besarnya θr harus sama dengan sudut sinar refleksi, yaitu θi di sini. Jadi θr ini sudut yang diapit oleh sumbu normal dan sinar datang atau sinar insidennya. Kemudian di sini θi adalah sudut yang diapit oleh sinar pantul atau sinar refleksinya dengan sumbu normalnya.
Kemudian, hukum refleksi yang kedua di sini adalah sinar datang, sinar refleksi, dan sumbu normal terletak pada satu bidang yang sama. Contohnya di sini cermin. Jadi, sinar datang atau sinar insiden, sumbu normal, dan juga sinar refleksi ini terdapat pada satu bidang yang sama. Selanjutnya di sini ada sinar atau rays, atau sinar adalah garis yang ditarik masuk ruang yang sesuai dengan arah aliran energi radiasi. Nah, kenapa sih ada sinar ini? Nah, penggambaran sinar ini sebenarnya untuk memudahkan kita karena, kalau misalnya yang digambarkan di sini adalah muka gelombangnya, ini akan terlihat, berantakan gitu ya, akan terlihat acak-acakan jadi kurang jelas. Nah, makanya ada garis-garis sinar di sini yang akan, memudahkan kita. Nah, yang pertama di sini ada specular reflection. Jadi ketika, sinar itu memantul ke permukaan yang halus, contohnya cermin atau air yang tenang. Ini disebut specular reflection. Jadi permukaannya halus, kemudian incident rays, kemudian ada reflected rays-nya. Jadi jika berkas cahaya mengenai permukaan yang halus, maka berkas sinar-sinar ini akan memantul dan tetap terkonsentrasi dalam satu berkas di sini terlihatnya. Ketika meninggalkan, permukaan yang halus ini. Jadi terlihat kan seperti satu berkas, ini juga satu berkas, seperti satu perkumpulan, ini juga satu perkumpulan. Kemudian yang kedua di sini ada ketika sinar mengenai, permukaan yang kasar. Contohnya seperti pakaian, kertas, atau, jalanan yang beraspal begitu ya. Ini disebut sebagai refleksi difus atau penyebaran atau diffuse reflection. Nah, jika permukaannya kasar, maka sinar cahaya akan memantulkan cahayanya, kemudian hasilnya ini akan menyebar ke segala arah. Jadi tidak seperti sebelumnya yang maksud saya ini seperti sebelumnya ini terlihat seperti satu berkas cahaya, kalau yang ini dia arahnya menyebar, tidak satu perkumpulan seperti yang tadi. Kalau dilihat pada gambar yang kanan, ini jika di sini misalnya ada 5 A, B, C, D, E sinar datang begitu ya, akan ada 5 sinar pantul juga yang berwarna merah ini. Kemudian masing-masing dari sinar ini memiliki garis normalnya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi dapat terlihat di sini bahwa setiap sinar ini dia mengikuti hukum-hukum refleksi, yang sebelumnya dibahas tadi. Jadi, mmm, tiap garis ini mengikuti hukum refleksinya masing-masing, makanya dia, mmm, hasil pantulan sinarnya ini nggak ada yang sama karena, permukaan yang mereka temui juga di sini tidak ada yang sama. Makanya di sini hasil akhirnya ini terlihat seperti menyebar. Selanjutnya di sini ada contoh dari specular reflection dan diffuse reflection. Kita tahu bahwa, jalanan itu terbuat dari aspal agar tidak licin gitu ya ketika kendaraan melewati jalan tersebut. Nah, ketika aspalnya ini bentuknya, kering gitu ya, eee, kering aspalnya, dia kasar maka, cahaya dari kendaraan ini, akan menyebar. Sedangkan ketika aspal ini basah, misalnya kena hujan begitu ya, air ini akan mengisi sela-sela yang kasar tadi, sela-sela aspal yang kasar tadi. Maka jalanan ini akan terlihat seperti air yang tenang. Makanya ketika hujan biasanya, pengendara itu merasa terganggu karena kalau jalanan basah, cahaya dari kendaraannya ini akan memantul secara teratur. Seperti, melewati permukaan yang halus gitu ya, seperti pada specular reflection tadi. Jadi dia akan, kesilauan, karena cahayanya ini, tidak menyebar begitu ya. Ini salah satu, contoh kerugian mungkin ya dari specular reflection. Tapi ada juga di gambar yang sebelah atas ini, contoh specular reflection yang ternyata menghasilkan objek atau gambar yang bagus ya pada bidang fotografi, dengan adanya air yang tenang ini ternyata ada pantulan, pantulan gunung di sini
yang mempercantik fotonya gitu. Jadi ini menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada yang tadi ini kan kerugian. Nah, yang ini salah satu keuntungan dengan adanya air yang tenang di depan pemandangan gunung ini. Jadi fotonya terlihat lebih indah. Ini pada bidang fotografi. Contoh soal, dua buah cermin disusun seperti pada gambar di bawah ini. Apabila sinar datang pada cermin A memiliki sudut datang 40 derajat, tentukanlah arah sinar pantul sudut pantul oleh cermin B. Di titik A, I adalah sudut datang sama dengan 40 derajat. Berdasarkan hukum pemantulan, I sama dengan R, maka R sama dengan 40 derajat. Sudut P sama dengan sudut BAO sama dengan sudut NAO min sudut R sama dengan 90 derajat min 40 derajat sama dengan 50 derajat. Besar sudut R aksen dapat dicari dari sudut R aksen plus sudut P plus sudut AOB sama dengan 180 derajat. Sudut R aksen plus 50 derajat plus 90 derajat sama dengan 180 derajat. Sudut R aksen sama dengan 40 derajat. Besarnya sudut I1 dapat dicari dari sudut R aksen ditambah sudut I1 sama dengan 90 derajat. 40 derajat ditambah sudut I1 sama dengan 90 derajat, sudut I1 sama dengan 50 derajat. I1 merupakan sudut datang terhadap cermin B. Berdasarkan hukum pemantulan, di titik B berlaku sudut I1 sama dengan sudut R1. Sudut R1 sama dengan 50 derajat. Jadi arah sinar pantul oleh cermin B membentuk sudut 50 derajat terhadap garis normal. Sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.